Makanya muncul Iya. juga sebetulnya bank-bank digital gitu. Nah, gue juga cukup suka sebetulnya bank digital ya. Semuanya kan sebetulnya balik lagi dijual di harga berapa kan. Kalau bank digital Iya. dijual di harga mahal, ya kita nggak beli. Tapi kalau dijual at discount 50 plus 30, nah itu ya boleh kita beli sebetulnya. Udah Iya, iya, diskon iya, iya. 50%, contohnya BBB dari 2.500-an jatuh ke 1.200. Nah itu at discount lagi nih sekarang nih, tambah lagi red Iya. issue 50 plus 30 udah kayak Matahari Dev Store kan. Jadi menurut gua semua saham itu menarik, tapi dijual di harga berapa gitu. Dan di Iya, iya, iya. level-level sekarang BBB, Gosko kan udah mulai masuk lagi gitu. Dan Mm-mm. beberapa investor di early stage-nya dari BBB yang berubah jadi bank e-commerce udah mulai masuk lagi, ada berita-beritanya Saratoga mulai masuk, ya kan. Setelah itu Mm-mm. um, Bosco Capital juga mulai masuk gitu. Jadi ada ya cukup menarik lah, reasonable reasonable price kalau di harga seperti sekarang gitu kalau menurut Iya, gue. iya, iya. Itu terkait BBYB juga ini menarik ya, kita lihat red issue-nya berhasil karena benar-benar itu total dana serapan untuk red issue-nya 1,6 triliun, udah mau 1,7 triliun. Artinya well done buat BBYB ya. Kita sisa tunggu aja nih rally-nya sampai kapan nanti. Karena tadi emang lumayan ya, kemarin 8%, tadi juga untuk BBYB sendiri juga lumayan, untuk kenaikannya sempat di harga 8,20 lah gitu ya sebelum terkoreksi kembali. Nah, tapi kalau kita ngomongin banking ini big cap di akhir tahun kan biasanya window dressing itu ada di big cap ya. Hari ini BCA koreksi 1%, BRI koreksi 1%. Serok nggak sih ini untuk big bank yang lagi koreksi nih? Gimana nih, Olive? Kalau aku lihat ya, BBCA belum Mm-mm. sih. Tapi gini, waktu dari bulan lalu juga aku ditanyain terus BBCA karena kan aku ada BBCA kan. Sebagai yang tanya Mm-mm. kayak kak, aku mau masuk BBCA gimana? Aku aja nggak pede gitu ngasih kayak oh, oke boleh masuk karena menurutku kayak sepanjang pertengahan tahun kebelakangan ini udah naik terus gitu kan, PBV-nya juga Uh-uh. udah cukup mahal. Tapi ya kalau misalnya nggak masuk ketinggalan gitu kan akhirnya gitu kalau kebanyakan nawar. Cuma kalau based on technical sih kalau aku misalnya di posisi yang belum punya barang BCA ya, Mm-mm. aku baru berani masuk di 8.500-an sih kalau pakai technical ya. Kalau pakai Mm-mm. valuasi sebenarnya udah nggak gitu nyaman. Kalau Mm-mm. sekarang kan soalnya kalau nggak salah PBV-nya udah hampir 5 kan, gitu. Iya. Better kalau daripada BCA sebenarnya kalau yang belum punya barang sama sekali ya, mendingan BBRI sih. Karena Lebih ke BBRI itu BBRI yang ya paling berarti ya. lagging. Dari waktu itu yang kita live terakhir itu juga kan aku ada bilang kan, BBRI itu yang paling lagging di antara semuanya, Mm-mm. di antara 3 temennya. Kayak mereka laba bersihnya naik, kayak Bank Mandiri dia udah cetak all time high berkali-kali. BCA juga naik, Mm-mm. BBRI-nya waktu kemarin tuh nggak kemana-mana, cuma kayak cenderung sideways aja gitu. Dan ternyata baru di akhir November kemarin berhasil breakout gitu. Nah kalau udah breakout gini kan berarti udah potensi-potensi bikin higher high lagi kan, higher high sama higher low Betul. lagi gitu. Jadi untuk BRI menurut sih bisa tunggu 4.600 sampai 4.700. Pas dia Mm-mm. retest support. Jadi supportnya ini adalah resistance yang sudah breakout ketika akhir November kemarin, 24 November kemarin gitu. Oke. Kalau dari William gimana nih? Serok, Setuju, blue chip, setuju. sama Serok, view-nya serok, sama ya? serok. Oh, serok ya. Serok, Serok serok blue bertahap chip gitu boleh ya. lah. Hah? Serok bertahap nih buat pesta cuan akhir tahun. Iya, kita mesti bantuin ISG Ya, lah, karena Goto Goto bakalan digebukin terus kan kayaknya nih. Iya, 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 Jadi iya. ya Ngeri juga blue ya. chip pasti bakalan nopang ISG gitu. Emang Mm-mm. sih yang Mm-mm. paling Mm-mm. lagging, betul, kayak kalau menurut gua juga sih BRI paling lagging sih. Yang lainnya udah naik, Mm-mm. BRI masih di situ aja gitu. Padahal dia iya. labanya juga wah luar biasa. Naiknya luar biasa Mm-mm. gitu. Apalagi udah Bank akuisisi Mandiri 2 juga. itu kan, Pegadaian, Iya, KFW iya. iya. Pegadaian. Iya, jadi Mm-mm. memang dari ujung ke ujung mau dilibas nih sama BRI ini yang kayak pegadaian-pegadaian yang ambil marginnya gede ya ke BRI aja gitu kan. Ya, nanti ke depannya mungkin BRI jadi rajanya nanti di daerah gitu. Dan emang sekarang udah Iya. bener-bener jadi rajanya sih. Cuma ya masih ada Iya. porsi-porsi kecil yang bisa dia lebih ekspansikan lebih lagi. Nah, kalau lihat Mm-mm. cycle-nya
kalau buat gue ya cycle-nya banking itu kan ada perusahaan-perusahaan yang early stage, setelah itu growth, udah saturated, setelah itu dia melambat gitu kan. Kalau banking nih udah growth terus gitu, dan gue yakin masih ada growth-nya masih jauh sekali karena pemahaman orang Indonesia tentang bank tuh masih sangat minim ya. Jadi ya di mana ada masalah di situ udah cuan, sobat cuan troopers. Mantap. Nah mungkin mau nambahin jadi aku juga pernah baca ada salah satu edukator yang menyambungkan gitu tahun 2016 itu kan sempat ada tax amnesty juga kan. Nah itu tuh banking tuh naiknya 30-50% loh, padahal udah tinggi waktu itu, udah all time high. Dan kemarin juga kita belum lama ini juga tax amnesty lagi kan. Jadi tax amnesty itu bisa jadi salah satu alternatif orang-orang high net worth, ultra high net worth untuk taruh uang mereka yang pasti mereka belinya nggak mungkin saham BEX gitu kan. Yang belinya kayak BCA, Bank Mandiri, Telkom, BRI, yang gitulah, Astra biasanya kayak gitu. Jadi ada yang bilang kayak mungkin nggak ya, maksudnya Big Bang itu mengulang kejayaan tahun 2016 lagi gitu. Walaupun udah tinggi, tetap bisa terus all time high seperti itu. Terus aku mau nambahin untuk BBRI. Nah, kalau Sobat Cuan sempat baca berita-berita dari bulan Februari 2022 sampai kemarin bulan September juga sempat dibahas lagi, Pak Jokowi itu mau bikin bullion bank. Jadi bullion bank itu bank khusus emas. Di Indonesia itu belum ada. Jadi kalau Cuan Troopers tahu perusahaan-perusahaan di Indonesia yang punya cadangan emas, termasuk juga Indonesia yang punya cadangan emas, mereka itu titip di bank yang ada di Singapura. Karena di Indonesia belum ada banknya, gitu. Nah nantinya bullion bank ini diharapkan sama Pak Jokowi bisa dipakai untuk transaksi jual beli emas batangan ya. Terus tempat penyimpanan emas, walaupun sekarang penggadaian juga ada, tapi penggadaian itu lebih sifatnya titipan. Dan itu retail kan, nggak bisa banyak-banyak kan. Kalau ini benar-benar banknya gitu, kayak di luar negeri, kayak di Singapura. Nah, nanti juga bank tersebut kalau misalnya jadi gitu ya, diharapkan tahun depan deh kalau nggak salah mau dijadiin. Jadi asing juga bisa beli emas lewat Indonesia, lewat bullion bank ini. Nah, bayangin kalau bullion bank ini kira-kira di bawah undernya siapa? Kan nggak mungkin di bawah swasta. Iya, pasti bank apalagi BUMN. Iya. Kelihatan kan udah arah-arahnya BRI itu akuisisinya penggadaian sama PNM gitu. Ya itulah growth ke depannya. Semoga kita dukung lah ya bullion bank ini bisa disahkan di Indonesia, tentunya itu bagus. Jadi perusahaan-perusahaan industri dan juga negara kalau punya emas fisik nggak perlu taruh di luar, bisa taruh di sini. Bahkan negara lain bisa taruh emas mereka di sini. Negara lain bisa beli emas dari Indonesia karena Indonesia itu punya produsen terbesar nomor 7 untuk emas itu sendiri. Jadi sebenarnya nanti bagus juga untuk industri emasnya di Indonesia gitu. Waduh, menarik banget ini. Udah beberapa rekomendasi untuk Pesta Cuan di akhir tahun gitu ya. Ada dari big banks tentunya ya. Kalau yang untuk GoTo mungkin ditahan dulu gitu ya. Karena sepertinya badai ARB-nya masih belum selesai gitu ya, Cuan Troopers. Nah, kalau tadi kita ngelihat untuk big caps, kita lihat sedikit dari sisi sektoral dong. Ini Olive dan juga William. Saya mau tanya ke William dulu nih. Kita kalau beralih di akhir tahun ini ke emiten batu bara atau komoditas gimana nih? Apakah itu pilihan yang tepat untuk Pesta Cuan? Nah, kalau komoditas ya, sebetulnya batu bara ini masih hot di market karena harganya masih tinggi sekali kan. Di Eropa sana lagi musim dingin dan gasnya di stop, mau nggak mau mereka harus nyalain lagi coal plant-nya gitu. Jadi untuk yang batu bara sebetulnya masih cukup aman karena labanya bakalan masih tetap bombastis gitu. Dan ada beberapa saham batu bara yang emang ada beberapa corporate action-nya yang sangat menarik. Salah satunya adalah Bumi gitu. Jadi gue udah sempat ikutin saham ini dari tengahan tahun 2022 gitu. Jadi waktu pertama kali Bumi OWK, obligasi wajib konversi, gue udah mulai curiga-curiga gitu kan. Soalnya kalau dengan posisi perusahaan yang lagi bleeding, ngapain yang orang obligasi pindahin ke saham gitu kan? Kecuali dia melihat sebuah upside yang sangat besar gitu di emiten ini gitu. Karena obligasinya sifatnya fix, bunganya fix, kuponnya fix gitu kan. Ngapain dia pindahin dari obligasi ke saham?
Dan OWK itu berlanjut sampai ujungnya adalah salin masuk di bumi dengan posisi yang nggak kecil, 24 triliun. 24 triliun itu kalau dibuang di market udah bukan ARB lagi itu. Udah kalau ARB, setelah ARB balik ke Gocap, reverse stock balik lagi ke Gocap itu. Kalau misalnya dibuang semua di market semuanya gitu. Jadi kalau dia udah berani buat konversi 24 triliun, berarti dia harusnya melihat sebuah upside yang lebih besar daripada return dari obligasi itu gitu. Yang pastinya sebagai investor bukan dari nilai capital gain-nya aja kan, tapi dari apa? Dari dividennya gitu. Jadi mungkin kita bisa ekspektasi kalau saham-saham batu bara, para konglo dan sembilan naga itu melihat sebuah potensi yang besar dari batu bara ya, terutama ya yang kalau gue lihat dari corporation-nya adalah saham bumi ya gitu untuk beberapa tahun ke depannya gitu. Kalau dalam jangka pendeknya ya mungkin bisa ada up and down ya, we don't know. Tapi kalau kita lihat dari safety net-nya, ibaratnya 24 triliun itu udah secure gitu sebagai equity gitu. Dan ditambah lagi nanti minggu depan udah jadi debt free karena tambahan lagi konversi dari obligasi ke equity. Dan ya menurut gua ini potensi yang besar sih buat di saham bumi gitu. Di saham bumi ya kalau sebagai investor ngarepinnya apa? Return kan. Ya returnnya harus dari antara kalau udah konflik saham antara dari capital gain atau dari dividen gitu. Jadi kita harus ekspektasi bumi ada bottom rate-nya pasti karena dia udah bisa, kemungkinan besar gue mencium dia udah mulai bisa bagi dividen, tapi mungkin nggak tahun ini karena udah di-mention juga mungkin tahun ini dia masih harus secure dulu pendapatannya, baru mungkin beberapa tahun ke depan dia baru bisa bagikan dividen gitu. Yang gue lihat sih seperti itu kalau buat di batubara ya. Sama satu lagi yang menarik kalau dari sesi komoditas adalah emas, karena kalau teman-teman lihat emas dari beberapa minggu terakhir kan kita sempat ada event juga sama Pak Mike sama Olive juga udah di-mention bahwa emas ini cukup menarik karena uang yang dicetak waktu masa pandemi nilainya sangat besar sekali itu. Dan kalau gue sempat lihat juga siklusnya emas ya, tahun 70 emas itu juga naiknya 2-3 kali lipat gitu. Karena waktu tahun 70 kan ekonomi kan lagi slowing down. Setelah itu digelontorkanlah QE seperti ini gitu, petrol dolar gitu. Dan setelah itu mereka mencetak uang tanpa ada underlying-nya kan. That's why underlying yang bisa ngikutin adalah emas, dan emas itu naiknya tahun 70 juga naiknya signifikan sekali. Setelah itu waktu kita krisis yang cukup besar saat pre-mortgage tahun 2008, nah itu emas juga naiknya tinggi sekali gitu karena uang yang dicetak juga begitu besar dan begitu masif ya. Dan 2022 jauh lebih besar lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau gue lihat upside-nya emas ya masih cukup besar ya. Dan kemarin dibukakan data juga kalau ada pembelian emas di kuartal kemarin, kuartal sebelumnya dengan posisi yang 5 kali lipat daripada sebelumnya gitu.